Haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun. Dan sore hari ini saya berharap juga sukacita Tuhan Yesus melimpah dalam hidup saudara. Masih dengan kaus worship hymn yang menjadi tema retreat pembuka tahun ini dari renungan malam sebelum tidur. Retreatnya 21 sampai 25 Maret 2023, dan ini retreat yang out of the box kita buat di Thailand ya. Ini mungkin yang pertama kali ya orang Indonesia retreatnya di Thailand, dan saya percaya akan ada tempat-tempat lain di luar negeri yang tentu murah harganya untuk kita bisa sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Dan pastinya akan tetap lebih banyak di Indonesia supaya ya duit nggak lari lah ke luar negeri. Nah, hari ini saya mau bahas satu bagian firman Tuhan mengenai keluarga. Ya, sangat jarang saya khotbah tentang ini karena memang ini harus hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati nanti ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak komplain. Bagian firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus tentu atas seizin Roh Kudus. Dikatakan demikian di dalam Kolose pasal 3 ayat 18, 19, 20, 21. Ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri-istri tunduk dong sama suami. Tapi kadang-kadang suami kan pakai ayat ini untuk memperkosa hak istri untuk tidak melawan. Perhatikan baik-baik tulisan ini. Istri-istri dikatakan tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya kepada Tuhan. Kalau kita ini semua istri-istri tunduk kepada Tuhan, saudara pasti tahu dong kelakuan Tuhan, sikap Tuhan, karakter Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan. Nah, oleh karena itu, hai suami-suami, engkau harus mengkerucut hidup mendekati Tuhan. Tuhan yang kita kenal maksudnya Yesus Kristus yang sudah menyatakan hidupnya di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita bisa contoh karakternya, apa yang diajarkan di khotbah di bukit untuk kita menjadi contoh dan terang kepada istri. Saya percaya suami-suami yang hidupnya takut akan Tuhan, istri pasti tunduk, nggak perlu pakai ayat ini. Dia pasti respect, dia pasti segan, dia pasti menghormati suami. Berikutnya untuk suami di ayat ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai suami yang suka maki-maki, hai suami yang suka mukul. Hari ini kau maki-maki dulu dirimu, kau pukul dulu dirimu, sesakit apa baru kau boleh rasakan itu kepada istrimu. Jadi maksudnya ketika kau mau mengasihi istri, harusnya kau mengasihi dia sama seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Mengasihi dirimu sendiri. Apakah suami-suami atau seperti saya hobi menyakiti diri sendiri? Kalau hobi baru kau pakai ayat ini, saya akan menyakiti seperti saya menyakiti diri. Ya berarti suami-suami yang seperti itu memang masih sakit jiwa. Karena kalau kita naik ke ayat yang pertama, istri tunduk sama suami seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Nah, istri yang tunduk pada suami, pasti suami itu adalah suami yang takut akan Tuhan. Dan suami yang takut akan Tuhan tidak akan menyakiti istrinya, tidak akan memukul, menampar, kata-kata kasar atau kata-kata yang mematahkan harapan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya di dalam rumah tangga ini suami dan istri harus sinergi, harus bisa kerja sama-sama, bareng-bareng membangun rumah tangga dengan menempatkan Kristus sebagai penengah ya, jurumudi, pengadil, sehingga ketika dua orang yang berbeda ini, laki dan perempuan yang selalu berbeda, lama-lama bisa ketemu di titik yang sama karena kedua makhluk ciptaan Tuhan ini menaruh pandangan, harapan, merindukan berkarakter seperti Kristus. Dan yang terakhir tentu untuk anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Firman Tuhan jauh sebelum Kristus ada dikatakan, hormatilah ayah ibumu agar lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan. Tentu memang firman Tuhan ini jatuh atau datang kepada bangsa Israel yang dijanjikan tanah, yaitu di Kanaan, Israel yang sekarang mereka tinggal. Nah, ini menarik sekali. Anak-anak ini, generasi berikutnya pasti akan sampai di tanah itu. Mungkin orang tuanya nggak nyampe, tapi dengan cara menghormatinya, dia menjadi orang yang menikmati berkat yang sudah turun dijanjikan Tuhan kepada orang tua. Jadi kembali ayah ibu, jika takut dengan Tuhan, menghargai Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, maka warisan kepada anak itu tidak akan pernah lepas. Firman Tuhan juga di bagian lain dikatakan anak cucu orang benar tidak dibiarkan minta-minta roti. Dan yang terakhir, mari kita lihat, hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu supaya jangan tawar hati.
Sebagai seorang ayah, saya juga boleh mengatakan kepada anak saya kalau nonton ini, Papa minta maaf kalau Papa suka menyakiti. Tapi kadang-kadang marilah kita bekerja sama. Jangan juga pancing amarah orang tuamu ya. Anak-anak yang menyaksikan ini, jangan pancing amarah orang tuamu. Orang tuamu juga jangan kau uji kesabarannya. Ya, kadang-kadang orang tua juga bisa salah. Tetapi sebagai orang tua tentu kita lebih dulu hidup dari anak-anak kita. Lebih dulu banyak makan pengalaman. Jadi marilah kita mengontrol diri kita. Marilah kita jaga sekesal apapun. Coba belajar untuk tenang dan berdoa. Walau kadang-kadang kita lepas kontrol, tetapi buru-buru, cepat untuk bertobat, berbalik, dan berani mengasihi anak seperti sedia kala. Jadi prinsipnya dalam keluarga, tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih lemah, semua harus saling menghargai. Kalaupun ayah diberi prioritas sebagai imam, yuk ambillah tanggung jawab sebagai imam. Kalaupun istri diberi prioritas sebagai penopang, sebagai fondasi dalam rumah tangga untuk menenangkan suami, mari ambil bagian itu. Kalau anak-anak, engkau diizinkan Tuhan menjadi bagian dari keluarga ini, yuk jadilah anak-anak yang taat, menghargai orang tua, dan tidak memancing amarah orang tua, sehingga orang tuamu pun tidak membuat engkau tawar hati. Jadi firman Tuhan sore hari ini ya, karena saya sedang ada di Cibubur nih saudara, sebelum pelayanan di Pauk Legenda Wisata, saya share firman Tuhan ini karena udara lagi bagus dan lain sebagainya ya. Ini kafe baru, jadi bolehlah kita membagi firman Tuhan di tempat yang baru agar tempat ini juga diberkati. Saya Pendeta Rio Panggabean. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.